Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kali ini anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keselamatan di jalan raya. Nah, keselamatan di jalan raya ya. Nah, pasti kalian sudah mengetahuinya di semester lalu ya, karena kalian sudah kelas 2, mungkin kalian sudah mempelajarinya di kelas 1, dan ini ada di buku di halaman 47. Nah, untuk KD pembelajaran kita keselamatan di jalan raya, yang pertama adalah memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang kedua yaitu memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, tapi sebelum itu, apa saja yang akan kalian bahas di materi keselamatan di jalan raya? Yang pertama adalah pengertian jalan. Yang kedua adalah pengertian jalan raya. Yang ketiga atau yang C, klasifikasi jalan raya. Yang D atau yang nomor 4, jenis aktivitas di jalan raya. Yang kelima atau E, rambu-rambu lalu lintas dan macam pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya. Yang keenam atau F, yaitu marka jalan. Nah, kalian akan mempelajari hal tersebut di materi ini, keselamatan di jalan raya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu pengertian jalan. Nah, dalam option A atau yang pertama, pengertian jalan. Jalan adalah sarana lalu lintas orang atau kendaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas yang berasa pada permukaan tanah. Maksudnya di sini adalah yang berada di permukaan tanah. Salah ketik ya. Selanjutnya adalah jalan raya. Nah, jalan raya ini adalah jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran, dan jenis konstruksi sehingga dapat menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang dan lain-lain. Jalan umum. Nah, jalan umum, jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Jadi diperuntukkan untuk orang umum ya. Tidak ada pembatasan. Sedangkan jalan khusus, jalan yang dibangun oleh instansi tertentu, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Contohnya, jalan kampus. Nah, itu kan termasuk tanah yang digunakan oleh kampus, tanah yang dimiliki oleh kampus. Nah, kampus tersebut membangun jalan. Nah, sedangkan jalan itu bisa memotong waktu lebih cepat antara jalan A ke jalan B. Jadi ada salah satu kampus, Ustadz pernah melewatinya itu kalau tidak salah di daerah Malang, di mana kampus tersebut bisa memakan waktu lebih cepat daripada kita menggunakan jalan umum. Sedangkan melewati jalan khusus tersebut kita diperkenakan biaya, tergantung dari instansi tersebut. Seperti itu. Setelah itu adalah jalan tol. Nah, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan di mana penggunanya diwajibkan untuk membayar dengan uang jumlah tertentu. Contohnya, jalan tol yang ada di Bali, kita diwajibkan membayar, kalau tidak salah itu berapa untuk sepeda motor, 5.000 ya. Dulu masih zaman 2500, Ustadz sering melewati jalan tol tersebut. Setelah itu kini bertahap berubah pembayarannya tidak menggunakan tunai tapi menggunakan kartu. Contohnya kartu e-tol. Oke, bagi kalian yang mau lewat tol, persiapkan kartu elektroniknya, jangan membawa uang cash. Ya.
Biasakan bersikap disiplin dimanapun kamu berada. Sikap seseorang bisa kita lihat dari cara mereka berkendara. Patuh atau tidak, kalian bisa menilainya sendiri. Kalian bisa lihat nih, orang-orang yang ada di jalan raya, bagaimana mereka berkendara, seperti itulah sikap mereka. Itu sih menurut Ustadz sendiri. Bisa jadi orang yang ngebut-ngebutan, ya, orang yang suka berkendara ngebut atau gimana di jalan raya, tidak patuh lalu lintas, sering melanggar, ya. Bisa jadi orang tersebut memiliki sikap yang seperti demikian. Contohnya orang yang kurang sabar, lampu merah sebentar saja sudah diterobos, dilanggar. Nah, itu tersebut termasuk sikap dia yang kurang sabar. Maka dari itu kita bisa melihat dari cara mereka berkendara, sikap seseorang tersebut. Itu sih yang Ustadz pernah pelajari selama Ustadz hidup, ya. Karena setiap orang yang berkendara, sikap mereka tersebut masuk di dalam hal tersebut, ya. Hal tersebut maksudnya di sini adalah sikap mereka bisa dilihat dari berkendaranya. Nah, kalau orang sudah tua, ya jelas namanya sudah tua, pasti mereka berkendaranya ya pelan, ya. Di sini yaitu bisa kita lihat anak remaja sampai dewasa itu, ya, kita bisa lihat sikapnya gitu loh. Oke, kita lanjut jalan raya. Nah, jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor. Kalian bisa lihat kendaraan bermotor, ya. Setelah itu digunakan untuk publik dan diatur oleh undang-undang. Agar apa? Agar tertib di jalan raya. Jika tidak ada undang-undang atau peraturan, maka kendaraan di jalan raya tersebut tidak akan tertib. Nah, jalan raya juga dikenakan biaya, contohnya jalan tol. Dia berbayar dan biaya pembangunan itu dilakukan oleh badan publik. Nah, kalian bisa simak video yang ada di link di deskripsi, ya. Ini adalah motion grafis, salah satu keselamatan berkendara. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kalian bisa melanjutkan di video deskripsi, ya. Kita lanjutkan, yaitu sudah selesai materinya, ya. Bukan selesai, tapi kita lanjutkan di minggu depan. Nah, kita akan bahas kisi-kisi materi yang akan keluar pada formatif 1 PJOK. Kalian dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik apa saja materinya, ada di mana kisi-kisinya, kalian dengarkan baik-baik. Nah, untuk kisi-kisinya yaitu ada di halaman 42. Ya, halaman 42, di sana ada soal-soal. Halaman 44, halaman 45, dan halaman 46. Itu kisi-kisinya, ya. 40 berapa tadi? Halaman 44, 45, 46. Ya, 44, 45, 46.
Ya, jadi kisi-kisinya yaitu yang pertama ada di 42, 44, 45, 46, dan termasuk ada di halaman 52 dan 53. Sudah jelas ada di halaman berapa? 42, 44, 45, 46, dan ada di halaman 52 dan 53. Ya. Jadi kalau kalian tidak menyimak video ini, kalian tidak akan tahu kisi-kisi formatif PJOK. Baik, sekian saja materi kita kali ini. Semoga kalian bisa menjawab saat formatif pertama PJOK. Oke. Nah, untuk bahasa Bali ya soalnya itu saja ya. Tidak akan susah, tetapi kalian bisa saja mengetahui soal tersebut jika kalian teliti saat ulangan-ulangan sebelumnya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.